Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini, aku mau ngebahas keluhan yang paling sering banget dialami oleh para pengguna KB. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Keluhan yang paling sering dialami oleh para pengguna KB yaitu perubahan siklus menstruasinya. Nah, keluhan ini sering dialami pengguna KB hormonal. Jadi, KB itu kan ada dua macam tuh. Yang pertama, KB hormonal dan yang kedua, KB non-hormonal. KB yang hormonal ini contohnya suntik, baik itu suntik yang sebulan ataupun suntik yang 3 bulan. Kemudian yang kedua, implan. Implan juga mengandung hormon. Dan yang ketiga yaitu pil KB. Sedangkan KB non-hormonal itu contohnya IUD, kondom, begitu. Nah, keluhan yang paling sering dialami oleh para pengguna KB hormonal ini yaitu mensnya nggak teratur. Yang tadinya mensnya teratur setiap bulan sekali, darahnya normal gitu ya. Tetapi setelah menggunakan KB jadi nggak teratur. Mensnya hanya dikit-dikit atau ngeflek atau tidak mens sama sekali atau malah mensnya terus-terusan kayak gitu lebih dari sebulan bahkan ada yang lebih dari 2 bulan. Nah, karena terjadi perubahan pola haid ini, ibu-ibu para pengguna KB ini menjadi khawatir. Bahaya nggak sih kalau menggunakan KB terus-terusan tetapi nggak men atau men terus-terusan kayak gitu? Simak videonya sampai habis ya. Apabila kita menggunakan KB hormonal, berarti di dalam tubuh kita ini ditambahkan hormon-hormon tertentu. Misalkan kita menggunakan KB suntik 3 bulan, berarti di dalam tubuh kita ditambahi hormon progesteron. Begitu juga dengan implan. Apabila kita menggunakan implan, di dalam kapsul implan ini mengandung hormon progesteron. Apabila kita menggunakan suntik KB yang 1 bulan, nah suntik KB 1 bulan ini mengandung hormon kombinasi, yaitu estrogen dan progesteron. Lalu, mengapa KB hormonal ini menyebabkan haid tidak teratur, gangguan siklus haid, kayak gitu ya? Cara kerja dari KB hormonal ini adalah menekan ovulasi. Jadi sel telur kita tidak berkembang. Penambahan hormon tersebut menyebabkan kadar hormon progesteron di dalam tubuh kita itu tidak menurun. Oleh karena itulah terjadi perubahan siklus haid. Menstruasi bisa terjadi apabila terjadi penurunan kadar hormon progesteron, kadar hormon LH. Nah, kalau di badan kita ditambahin hormon, otomatis hormon-hormon tertentu di dalam tubuh kita itu kan banyak. Jadinya kita tidak mens. Sebenarnya perubahan siklus menstruasi ketika kita menggunakan KB hormonal itu merupakan hal yang wajar. Jadi, normal-normal saja. Tidak perlu khawatir karena perubahan siklus haid pada pengguna KB hormonal itu hal yang normal, hal yang wajar. Ada juga nih keluhan kalau seandainya nggak men itu darahnya tersimpan di dalam perut gitu. Darah menstruasinya nggak bisa keluar karena dia tersimpan di dalam perut dan lama-lama bisa menjadi penyakit. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Hormon tadi kan menekan adanya ovulasi, kemudian menekan juga penebalan dinding rahim. Jadinya dinding rahimnya menjadi lebih tipis, darahnya sedikit, akhirnya tidak terjadi menstruasi. Bukan darahnya tersimpan di dalam rahim, nggak bisa keluar dan akan menjadi penyakit, bukan seperti itu. Lalu bagaimana apabila terjadi mens yang terus-terusan, mensnya lebih dari 1 bulan? Nah, apabila mengalami hal tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi kembali lagi ke klinik KB, kembali lagi ke bidan atau kembali lagi ke dokter tempat kita mendapatkan pelayanan KB.
Akan diberikan obat-obatan untuk menghentikan menstruasinya. Obat-obatannya biasanya seperti obat-obatan hormonal dengan dosis-dosis tertentu. Jadi, tidak perlu khawatir ya. Tidak masalah terjadi perubahan siklus haid. Hal itu merupakan hal yang normal. Apabila nanti kita sudah lepas KB, haid kita akan kembali lagi seperti semula. Tetapi tergantung lagi pada tubuh kita. Masing-masing tubuh kita akan berbeda merespon obat KB tersebut. Ada yang masih mens meskipun sedikit, ada yang tidak mens sama sekali. Dan ketika kita lepas KB pun, tubuh kita akan berbeda meresponnya. Ada yang cepat kembali seperti semula, ada yang agak lambat, begitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.